Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat di PC Persis Cangkuang yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ikhwatu iman yang saya muliakan, tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki sebuah momentum penting bagi kehidupan keumatan dan kebangsaan kita. Dalam beberapa bulan ke depan, kita semua akan diberikan hak konstitusi kita untuk menentukan arah laju perkembangan bangsa ini di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, membimbing umat Islam di Indonesia, bahkan membimbing masyarakat Indonesia untuk memilih pilihan-pilihan yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang saya muliakan, berkenaan dengan hal itu izinkan saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini, dalam kapasitas sebagai koordinator Divisi Kajian Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik Dewan Tafkir Pimpinan Pusat Persis, sekaligus sebagai anggota tim siasah Jam'iyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, untuk menyampaikan beberapa buah pemikiran yang mudah-mudahan bisa menjadi guidance, bisa menjadi pengawal dan petunjuk bagi kita dalam menghadapi situasi-situasi yang nampaknya tidak akan mudah ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah usia Jam'iyah kita, Jam'iyah Persatuan Islam itu sudah tua. 12 September tahun 2023 yang lalu usia Jam'iyah kita telah berusia 100 tahun. Hari ini, kalau dalam hitungan hari, Jam'iyah Persatuan Islam itu sudah berusia 36.558 hari. Jadi Jam'iyah ini ada di negeri ini sejak tanggal 12 September tahun 1923, itu sudah menghabiskan waktu 36.558 hari untuk berdakwah, menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kemudian ada pertanyaan, apakah kemudian persoalan-persoalan siasa, persoalan-persoalan politik, apakah itu menjadi bagian dari perjuangan persatuan Islam? Maka jawabannya iya. Kenapa demikian? Karena persatuan Islam memahami betul bahwa Islam itu adalah ajaran agama yang memiliki karakter sumulia. Karakter dari ajaran agama Islam ini adalah ajaran yang tidak hanya mengajarkan bagaimana caranya orang masuk ke dalam WC, keluar dari WC, masuk ke dalam masjid, keluar dari masjid, tapi ajaran agama Allah ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita masuk ke ruang-ruang kekuasaan, lalu kemudian kita keluar dari ruang kekuasaan dengan husnul khatimah.
Oleh sebab itu wajar kalau kemudian di suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yanqudanna urul Islam urwatan urwatan. Bangunan Islam itu terdiri atas ikatan-ikatan, terdiri atas simpul-simpul. Ketika satu ikatan, ketika satu simpul itu lalu kemudian terurai, maka umat ini akan berpegang pada ikatan atau pada simpul yang lainnya, terus menerus sampai kemudian Islam atau umat Islam memegang ikatan yang terakhir. Yang paling menarik, di akhir hadis ini ada kalimat fa'awaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salat. Yang pertama akan hilang dari kalian itu adalah hukum dan pemerintahan, dan yang akan terakhir hilang dari kalian itu adalah sholat. Oleh sebab itu izinkan saya mengingatkan, kalau hari ini sahabat-sahabat di Sanggar Indah Banjaran ini masih bisa sholat, masih bisa zakat, masih bisa berhaji, masih bisa berumrah, itu bukan berarti umat ini baik-baik saja. Karena yang akan pertama kali orang lain ambil dari kita itu bukan sholat. Kalau ada orang gak suka Islam, yang pertama kali akan mereka larang itu bukan sholat. Sholat adalah bagian yang paling akhir. Sementara yang akan pertama kali mereka ambil dari kita itu adalah hukum dan pemerintahan. Izinkan saya memberikan sejumlah contoh. Hari ini di negeri ini kita bersyukur belum ada anggota parlemen yang secara loud and clear, yang secara terbuka dan tegas mengatakan bahwa mereka akan mengajukan rancangan undang-undang pernikahan sesama jenis. Hari ini belum ada. Nggak ada satupun anggota parlemen yang kemudian punya cita-cita semacam itu. Tapi kalau kita lihat perkembangannya, sekarang semakin marak orang-orang yang kemudian melakukan praktek LGBT, lesbian, gays, biseksual, dan transgender. Dan dulu mereka itu sembunyi-sembunyi, sekarang mereka sudah ada di akun Facebook, mereka punya grup Twitter, mereka punya grup Instagram, dan mereka tanpa malu-malu lagi menunjukkan sikap mereka yang sesungguhnya sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat agama. Coba bandingkan hal ini dengan kejadian di sejumlah negara lain. Di Perancis, orang boleh menikah sesama jenis karena anggota parlemen dan perdana menterinya menyepakati hal itu. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, pernikahannya dilegalisasi oleh negara. Saya masih ingat betul ketika saya punya tugas untuk menyampaikan dakwah kurang lebih 2 tahun yang lalu dari Paris, Perancis. Lalu kemudian salah seorang atase pendidikan dan kebudayaan namanya Profesor Warsito, yang kebetulan beliau juga adalah ketua Perhimpunan Masyarakat Islam Indonesia di Paris, Perancis, ngajak saya jalan-jalan. Ketika saya sudah mengunjungi Eiffel, Museum Louvre, lalu kemudian saya diajak ke sebuah jalan besar. Prof. Warsito lalu kemudian mengatakan, Ustadz tahu nggak, itu yang ada di seberang kita itu adalah kafe. Tapi kafe itu hanya dikunjungi oleh orang-orang yang mau secara terbuka mengatakan bahwa mereka adalah pasangan gay atau lesbi. Dan betul, yang terlihat itu dari luar saja terlihat. Lalaki ngaleng lalaki, awewe ngaleng awewe. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena negara memberikan legalitas atas tindakan-tindakan yang sesungguhnya dalam pandangan kita adalah tindakan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh sebab itu izinkan saya mengingatkan bahwa urusan politik atau urusan siasah itu bagian dari perjuangan kita. Saya tidak ingin terutama di lingkungan Jamiah Persatuan Islam, kalau ada asatid ngobrol persoalan siasah, ngobrol persoalan politik di masjid, lalu kemudian dicirian ku jamaah. Ulah ngaji jeung Ustad eta, batur mah ngabahas teh fikih salat, fikih haji, fikih umroh, bab toharoh, ieu mah ngobrolkeun siasah di masjid. Padahal izinkan saya mengingatkan, tanpa siasah yang kita pegang, tanpa kekuatan politik yang kita pegang, haji itu bisa dilarang oleh negara. Saya kasih contoh. Kemarin nih sahabat saya, Kang Haji Geri, berangkat ibadah haji. Kenapa bisa berangkat ibadah haji? Karena negara memiliki kerjasama dengan kerajaan Saudi Arabia, sehingga visanya dikeluarkan. Karena Kang Geri diizinkan oleh Kementerian Hukum dan HAM punya KTP yang bisa dipakai di luar negeri yang namanya paspor. Sekarang terbayang nggak kalau suatu saat di negeri ini yang berkuasa bukanlah kekuatan Islam, kekuatan Islamnya terus dipinggirkan, maka bukan tidak mungkin bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, paspornya tidak dikeluarkan. Kalau paspornya tidak dikeluarkan, nggak bisa applying visa ke kedutaan kerajaan Saudi Arabia. Dan kalau itu tidak bisa dilakukan, itu artinya kita tidak bisa memenuhi perintah Allah untuk menyempurnakan keislaman kita. Ada contoh yang jauh lebih radikal. Kita tahu di Turki itu tahun 1453, tepatnya tanggal 29 Mei, Hagia Sophia itu berubah. Dari yang asalnya gereja Kristen Ortodoks diubah sama Muhammad Al-Fatih jadi masjid. Setelah tahun 1453, beratus-ratus tahun itu tetap jadi masjid. Tapi tiba-tiba saja Turki dikuasai oleh seorang anak manusia dengan paham ultranasionalis, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Yang tadinya masjid diubah oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi sebuah museum. Setelah jadi museum puluhan tahun, baru 2-3 tahun yang lalu Hagia Sophia sekarang sudah berubah menjadi masjid oleh kepresidenan Recep Tayyip Erdogan. Saya hanya sekedar mengingatkan saja, mungkin hari ini Istiqlal itu masjid, tapi bukan tidak mungkin kalau kekuatan-kekuatan politik yang memegang republik ini nggak suka terhadap Islam, maka bukan tidak mungkin suatu saat masjid itu juga akan diubah fungsi. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang saya muliakan, wajar kalau Rasul mengatakan hadis yang tadi, dan hadis yang tadi juga merupakan penjelas dari ayat suci Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ajaran agama Islam ini syumuliyah, ajaran agama Islam ini kafah, mengurus berbagai hal. Oleh sebab itu saya minta di Masjid Al-Hidayah ini yang diajarkan bukan hanya soal fikih ibadah, bukan hanya soal fikih muamalah, tapi juga diajarkan soal fikih siasat. Saya atas penugasan dari ketua umum dan wakil ketua umum berkeliling ke sejumlah pimpinan daerah, datang ke masjid-masjid, datang ke cabang-cabang, ngobrol dengan jamaah-jamaah. Dan harus saya akui dengan jujur, betapa masih banyak jamaah kita yang masih menganggap persoalan ini sebagai persoalan yang sama sekali tidak penting. Banyak jamaah itu ngobrol gini, Ustad kenlah sahawe presiden mah, sahawe anggota DPR mah, nu penting mah abdi mah ibadah tiasa tumanina. Itu gak bisa tumanina.
Saya kasih contoh. Kemarin kita diuji dengan pandemi COVID-19. Lalu negara bikin policy, negara bikin aturan bahwa masjid tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan beribadah dalam kumpulan yang rapat dan banyak. Kita semua taat sebagai bentuk dari keikhlasan kita menerima ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Oleh sebab itu hubungannya itu kuat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Berikutnya pada bagian yang kedua, izinkan saya mengingatkan bahwa Persis sejak awal berdirinya itu sudah terlibat dalam perbincangan-perbincangan tentang negara. Bayangkan saja dari tahun 20-an sampai tahun 40-an, bahkan sampai tahun 50-an, Persis itu terlibat aktif bahkan sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu Bung Karno sedang kuliah di ITB, Pak Nasir sedang sekolah, posisinya sekarang di SMA 3 Kota Bandung. Keduanya berdiskusi, negara ini harus dibangun dengan paham apa? Bung Karno berpikir negara ini harus didirikan dalam paham nasionalis. Pak Nasir mesti didirikan dalam paham Islam. Dua-duanya berdebat. Dan Bung Karno itu orang pinter. Bung Karno nanya, siapa gurumu? Kok kamu itu pinter? Padahal kamu itu muda. Pak Nasir lalu kemudian mengatakan, guru saya adalah Ahasan. Lalu Bung Karno bertemu dengan Ahasan, berdebat dengan Ahasan, sampai kemudian Ahasan harus menulis panjang agar kemudian dijadikan tadhkirah bagi Bung Karno. Oleh karena itu Ahasan bikin sebuah buku kecil, buku saku, namanya Islam dan Kebangsaan. Ahasan itu Pak, Bu, itu berdebat dengan Bung Karno. Tapi yang menarik, Bung Karno ditahan oleh pemerintah Belanda di Sukamiskin. Dan yang menarik orang, atau salah satu orang yang pertama kali menjenguk Ahasan itu bukan Syahrir, bukan Hatta, bukan Tan Malaka, tapi orang pertama yang kemudian menjenguk Bung Karno adalah Ahasan. Jadi guru kita itu dengan orang beda. Dia berdebat, tapi dalam perkawanan ia itu setia. Cukup di situ? Enggak. Bung Karno dipindahin ke ND. Dan Ahasan adalah orang yang kemudian hampir setiap bulan itu berkirim tulisan dan berkirim buku. Cukup sampai di sana? Enggak. Waktu itu Bung Karno kekurangan uang, sehingga kemudian Ahasan berkirim uang sama Bung Karno. Bayangin, berkirim uang sama orang yang berbeda pandangan dengan dirinya. Sehingga masyhur ada cerita, ketika ayahnya Bung Karno wafat, Bung Karno berkirim surat. Dan isi suratnya luar biasa. Bung Karno mengatakan, hari ini ayahku wafat dan aku minta ayahku tidak ditahlilkan. Karena menurut Tuan Hasan tidak ada dalilnya. Jadi Bung Karno teh Persis. Kalau dakwahnya dilanjutkan, Megawati itu jadi Persistri. Puan Maharani jadi Pemudi. Tapi dakwah kita berhenti. Kenapa? Karena lambat laun kita harus jujur, Persis itu berubah jadi jago kandang. Kalau ketemu sama orang yang beda itu belum apa-apa kita sudah menjauh. Dan itu sebetulnya sama sekali tidak dicontohkan oleh para pendiri kita. Setelah Indonesia merdeka, ada peristiwa unik. Ahasan sakit tahun 50-an. Dan ketika saya berjumpa dengan cucu Ahasan di Bangil, cucu Ahasan pernah dibawa oleh Ahasan ke stasiun Gubeng, Surabaya, karena Ahasan diminta untuk bertemu dengan Bung Karno. Bung Karno turun dari kereta hanya untuk menyerahkan uang kepada Ahasan. Kata Bung Karno, dulu Anda yang bantu saya dalam posisi yang sulit.
Sekarang Anda sedang sakit, Anda dalam posisi yang sulit. Ini giliran saya membantu Anda. Insya Allah di awal bulan November saya diundang untuk datang ke Bangil, ketemu dengan cucu-cucunya Ahasan. Dan sekarang kita sedang bikin proyek untuk menulis ulang tentang sejarah Ahasan. Karena ternyata Ahasan itu ideolog Persis yang luar biasa. Tanggal 18 Oktober sampai tanggal 27 saya berangkat dulu ke Tanah Suci. Lalu kemudian tanggal 30 saya baru akan berangkat ke Bangil. Cucunya Ahasan itu sudah berulang kali diajak untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Dan mereka hendak mendiskusikan ini. Apakah ma'ruf bagi kami untuk bertemu dengan beliau? Bentennya, ini bedanya cucu ulama besar. Tekabitaan. Sampai kemudian bertanya dulu, apakah ini ma'ruf untuk kami? Ikhwatu iman yang saya muliakan. Indonesia lalu kemudian merdeka. Lalu kemudian apakah Persis berhenti bersiasah? Tidak. Persis lalu kemudian dengan NU dan Muhammadiyah mendirikan Masyumi sebagai partai politik Islam pertama di Indonesia. Dan di Jawa Barat ketuanya dipegang langsung oleh Ketua Umum Persis waktu itu. Salah satunya adalah oleh Kiai Haji Isa Ansori. Siapa Kiai Haji Isa Ansori? Kiai Haji Isa Ansori adalah Ketua Umum Persis yang di Bandung mendirikan Front Anti Komunis. Dan yang hebat, di parlemen Kiai Haji Isa Ansori terbiasa ketemu dengan DN Aidit, gembongnya PKI. Jadi lagi-lagi di zaman dulu Persis itu dalam pemikiran berbeda, tapi dalam perkawanan luasnya luar biasa. Oleh karena itu pernah suatu ketika ada jamaah yang nanya saya, Ustadz, kenapa Ustadz itu mau satu kantor dengan Ridwan Kamil? Bukankah Persis dahulu tidak mendukung Ridwan Kamil? Jawaban saya, Kang Emil itu bagi saya adalah mad'u, sebagaimana umat manusia yang lain. Ia adalah objek dakwah yang kemudian mesti kita dakwahi. Dan alhamdulillah 5 tahun kemarin hampir setiap bulan kita mengadakan majelis taklim Pakuan Juara. Sampai ketuanya saya angkat khusus istri saya sendiri. Yang hadir kalau di Pakuan hanya 3.000 orang. Tapi kalau kita geser ke Al-Jabar, itu yang hadir sampai 16.000 orang. Dan yang kita undang adalah asatid-asatid yang insya Allah mereka punya komitmen untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika peresmian Masjid Al-Jabar, Profesor Atib Latiful Hayat menjadi salah seorang asatid yang diminta untuk menyampaikan kajian. Apakah kemudian semua apa yang kita sampaikan diturut? Tidak. Tapi minimal kita sudah berjuang. Contoh, hari ini risalah terbitannya itu tentang patung. Saya ngerti patung itu ditujukan ke siapa. Terus teman-teman risalah nanya, Ustadz Desawiyos Persis nulis begini. Saya bilang gak apa-apa. Kira-kira Kang Emil tersinggung gak? Bagus kalau tersinggung. Sehingga beliau berpikir, biasa saja. Kita bertemu dengan orang beda, punya pikiran beda, selama di situ masih ada celah dakwah, kita lakukan dakwah. Itu yang dilakukan oleh orang tua kita di zaman dulu. Setelah kemudian Pak Isa Ansori memimpin Masyumi, Pak Isa punya ide Persis ini mesti jadi partai politik. Tapi waktu itu jamaah menolak. Oleh sebab itu Pak Isa berhenti. Lalu kemudian kepemimpinan dipimpin kemudian oleh Al-Ustadz Abdurrahman Allahu Yarham.
Di zaman Ustadz Abdurrahman dalam posisi pemerintahan Orde Baru, Persis itu tiarap. Persis meniadakan diri termasuk dalam persoalan politik. Persis nggak cawe-cawe untuk urusan politik. Kita ngurus pendidikan dan dakwah. Kapan lalu kemudian itu berubah? Ketika masuk Orde Reformasi. Bahkan ketua umum sendiri yang kemudian menjadi caleg waktu itu di P3, yakni Al-Ustadz Latif Mukhtar Allahu Yarham. Dan qadarullah, bayangkan, satu hari sebelum dilantik, Ustadz Latif Mukhtar Allahu Yarham berpulang ke rahmatullah. Persis satu hari. Banyak kisah ya, banyak cerita. Konon katanya, ini mesti dikonfirmasi. Ustadz Latif itu keesokan harinya itu akan dilantik dan mewakili seluruh anggota parlemen untuk mengambil sumpah anggota dewan, karena beliau salah satu anggota dewan dengan usia paling tua. Ustadz Latif konon katanya berhari-hari berpikir tentang hal itu, karena ada beberapa hal yang menurut beliau, dalam pandangan beliau, pelantikan ini sesuai nggak ya tata caranya dengan syariah. Bayangin, itu sepuh kita, udah jadi anggota dewan terpilih, teatoh biasa, tengayakan syukuran, bahkan berpikir esok itu ada Al-Quran disimpan di atas kepala saya, esok saya harus bersumpah setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, besok saya harus berdiri ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Dan waktu itu pandangan fikih kita belum seperti sekarang, itu jadi pikiran beliau. Ketika tahun 99, tadi 97, 99 masuk Orde Reformasi, maka sejak itu Persis punya komitmen untuk mendirikan masyumi baru. Dulu namanya Partai Bulan Bintang. Makanya kita masih ingat betul, dulu orang Persis itu wajib hukumnya milih Bulan Bintang. Sampai tahun 2003 saya protes itu, kenapa Persis itu harus di Bulan Bintang semua? Tapi seprotes-protesnya saya, tahun 2004 di dalam bilik suara saya mengatakan, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Saya nyoblos Partai Bulan Bintang sebagai bentuk ketaatan saya berimamah dan berimamah. Kapan kita berubah? Kita berubah di dua muktamar, tahun 2010 dan tahun 2015. Di 2010-2015 jamaah Persis dipersilahkan untuk memilih kader Persis dan atau orang yang bisa mewakili Persis di pentas parlemen apapun partai politiknya. Ini yang penting. Jadi sekarang di Cangkuang nggak boleh lagi ngeluarin orang karena orang itu nggak milih PBB. Dulu mohon maaf harus saya sampaikan, tahun 2003 itu ada satu taskil pimpinan pusat yang berhenti karena beliau milih PKS. Saya sebut namanya Pak Asep Kusmara Ali. Beliau berhenti. Persis ini strict kalau punya aturan. Sekarang aturannya kita mendukung kader dan atau orang yang bisa merepresentasi Persis. Makanya mohon doakan kami tim siasah yang jumlahnya hanya 13 orang ini, mulai pekan depan kami akan menseleksi seluruh caleg Persis. Dan ternyata si Ganu Emung orang Persis jadi anggota parlemen, hari geus dibuka pendaftarannya, hari ini yang daftar 118 orang. Kita itina banget si Ganu Emung. Ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kemudian harus dites? Alasannya sederhana, saya nggak pengen ada jamaah Persis nyalonin diri jadi anggota legislatif, ketika ditanya apa tugas anggota dewan, nggak jawab nanti mani biasa. Ini kejadian 2004, Ustadz. Saya diminta oleh Ustadz Siddiq Amin jadi anggota tim lobby dan verifikasi. Saya nanya anggota yang mau jadi calon anggota dewan, ditanya sama saya, apa tugas anggota legislatif? Mewakili rakyat, Ustaz. Iya, saya tahu. Kira-kira apa saja tugasnya? Mewakili rakyat, Ustaz. Eta teh kumaha prak-prakanana naon tugasna? Mohon gitu, mewakili rakyat.
Dan mohon maaf untuk orang-orang semacam ini, meskipun soleh luar biasa, kami coret. Kenapa sih nggak jawab yang keren? Ustadz tugasnya itu satu, legislasi, membentuk undang-undang. Saya akan berupaya mentransformasi 6.236 ayat Al-Quran secara tadarus, secara gradual masuk ke perundang-undangan hukum positif di Indonesia. Yang kedua tugasnya budgeting. Saya akan membuat anggaran kita yang kurang lebih sekarang jumlahnya 2.300 triliun itu untuk kepentingan umat. Yang ketiga tugasnya pengawasan. Saya akan mengawasi siapapun presidennya agar presiden menegakkan maqasidus syar'i, hifduddin, hifdun nas, hifdul mal. Kan gagah kalau seperti itu. Bahkan kemarin ada calon anggota dewan yang agak lucu. Saya tanya, dapilmu di mana? Abdi anggota DPR. Pokoknya mah Abdi mah Ustadz nyalon anggota DPRD di Ciamis. Ibu-ibu ya? Iya, saya bilang dapilnya dapil mana? Mohon pokoknya mah Abdi mah kanggo DPRD Kabupaten Ciamis. Ya Allah, eta hayang ngajemel eta. Gimana mau menang dapilnya sendiri nggak tahu. Daerah pemilihannya nggak tahu. Akhirnya saya tanya, ari ibu kunaon bet nyaleg jawabanna teh kieu. Ustad abdi teh dipiwarang ku ketua partai anu, margi caleg perempuanana kirang. Upami kirang, partaina teu tiasa nyalonkeun di dapil ieu. Saya sampaikan ya, lamun aya ketua partai ngajak kitu ka persistri, ka persis, ka pemuda, ka pemudi, ngajadikeun urang ngan saukur pangjejeg, meunggeus tong miluan. Pantesan cetek si ibu teh eueuh potongan jadi anggota dewan, lagayah logoyonan. Da eta jadi pangjejeg. Nggak boleh. Nah, oleh karena itu saya paham UDA ini sekarang pasti banyak didatangi. Saya memahami Pak Ketua. Ketua ini harus kita doakan sehat ya. Soalnya memang agak ngeri-ngeri sedap lihat PC Persis Cangguang ini. Kemarin saya waktu udah masuk rumah sakit ini, saya lagi ada di Istanbul di Turki. Sampai saya kirim WA, udah mohon maaf saya bilang nggak bisa nengok. Saya pikir jantungnya yang bermasalah, ternyata bukan. Hanya lutut ya udah ya, tenang. Dina bahasa Sunda nama jauh karena pejit gitu. Insya Allah sehat ya udah ya. Kenapa? Karena sekarang pimpinan-pimpinan Persis dari mulai pimpinan pusat sampai pimpinan jamaah sekarang itu jadi target. Saya ungkapkan sedikit ya. Saya ini di tim Siasa sekarang jadi koordinator Pilpres. Jadi saya diminta untuk menjadi koordinator Pilpres pimpinan pusat Persis yang punya tugas dan fungsi gak sederhana. Saya diminta oleh Ustadz Jaja dan Prof Atip untuk ketemu dengan baca pres. Jadi nomor saya ini, nomor handphone saya, itu ada di baca pres. Istri saya tahu persis, Mas Anies Baswedan 17 kali miss call, dan saya nggak jawab. Padahal Mas Anies Baswedan itu sahabat saya sejak tahun 2003. Sampai akhirnya, salah satu tim beliau WA saya. Ustadz ada masalah nggak sama Mas Anies? Saya bilang nggak ada masalah. Tapi sekarang saya sedang mencoba menutup diri terlebih dahulu di awal-awal untuk tidak ketemu dengan siapapun baca pres. Karena saya bekerja atas perintah. Jadi kalau Jokowi itu petugas partai, saya ini petugas jam'iyah. Saya ini petugas. Lalu kemudian setelah diperbolehkan, akhirnya saya ketemu dengan Mas Anies Baswedan di kediaman beliau di Lebak Bulus. Ngobrol 2 jam. Belum apa-apa Mas Anies sudah ngobrol gini, Ustadz, tolong bantu saya berjuang, tapi jangan ajak saya berdagang. Karena saya nggak punya duit untuk memenangkan kontestasi. Jawaban saya tenang,
Persis itu sejak didirikan itu dikutuk jadi orang kaya. Silahkan ibu, bapak, ikhwatu iman belajar tentang sejarah Persis. Persis itu awal pendiriannya dibangun oleh para agnia. Pertama kali yang punya saham besar di Persis itu adalah keluarga Haji Anang Thaib. Haji Anang Thaib itu punya dua mantunya ulama besar. Kiai Haji Jamjam dan Pak Yunus. Dua-duanya ustadz. Jadi ternyata kalau di masa lalu ustadz, agnia itu kalau pengen punya mantunya itu ustadz. Kenapa? Agar bisa saling bantu. Dulu itu Persis itu tumbuhnya itu di perkotaan dan di pasar-pasar. Makanya di sini kan di Banjaran. Di Kota Bandung juga sama di Pajagalan. Di Tasik itu ada sandal toha. Itu adanya di Pasar Lama. Kenapa? Karena dulu orang Persis itu dikenal orang-orang kaya. Yang dengan kekayaannya mereka berjuang menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Jadi lamun ayeuna orang Persis teu boga duit, itu sebetulnya menselisihi sejarah. Jadi saya minta orang Persis itu harus berduit, minimal pura-pura punya duit. Kan pika sebelen ongkoh Persis didirikan oleh orang-orang kaya, tapi aya caleg datang ke Masjid Al-Hidayah, teu ngobrol visi, teu ngobrol misi nganukur kieu we. Pak caleg, hayu urang ka ruangan ieu tuh tingali itu dipalih ditu. Ya Allah, eta internetna bade jebol, manawi tiasa ngabantos. Kalau ketua Qaimul Masjid Al-Hidayah ini siga kitu patut ganti. Nggak boleh. Persis mah harus gagah. Ada caleg datang, ada capres datang. Hal pertama kali yang ditanyakan itu hal yang sederhana dulu. Pak, tadi berangkat dari rumah jam berapa? Jam segini udah di sini jam 6. Oh, saya berangkat misalkan jauh jam 4. Oh, sholat subuh tadi di mana? Di masjid apa? Surat pertama imamnya baca surat apa? Surat kedua, imamnya baca surat apa? Kalau kira-kira jawabannya nangis kieu, coret. Sederhana. Aya nu naros kieu ustad mani basajan gitu. Saya adalah orang yang yakin kalau orang bermain-main dengan sholatnya, pasti ia akan bermain-main dengan amanahnya. Montong percaya ka calon mantu anu beunghar, lalu kemudian dikatakan dia soleh, tapi ibu can pernah ningali manehna ruku jeung sujud.